Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, tetap istiqomah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pagi ini untuk melanjutkan pembelajaran matematika hingga di pertemuan ke-13 gitu ya. Untuk hari ini kita masih melanjutkan dari bab kemarin, yaitu tentang unsur atau bagian lingkaran dan hubungan antara dua lingkaran gitu ya. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu. Semoga apa yang kita harapkan bisa dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum saya melanjutkan subbab dari materi lingkaran, saya ingin mengulang sedikit dari unsur-unsur bilangan yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Gambarnya masih sesuai dengan yang kemarin, tetap saya tulis ulang unsur lingkaran gitu ya. Untuk yang pertama, dari gambar ini mana titik pusatnya? Titik pusatnya adalah titik O gitu ya. Maka saya tulis di sini adalah titik O. Bukan 0 ya, tapi O. Selanjutnya jari-jari. Dari satu lingkaran kemarin ada berapa jari-jari? Nah, ada 3 ya. Ada OA, ada OB, dan OC. Kita tulis jari-jarinya adalah OA, OB, OC gitu ya. Kemudian diameternya ada berapa? Ada 1. Mana diameternya ini? AOC atau OC gitu ya. AOC atau OC. Nah, begitu ya. Kemudian apotemanya ada berapa? Apotemanya ada 1, yaitu OD. Nah, kita tulis OD. Selanjutnya tali busur, ada berapa tali busurnya? Ada 1. Mana ini? ADB atau AB gitu ya. Kita tulis ADB atau AB gitu ya, tali busur. Selanjutnya untuk yang keenam, busur. Nah, ada berapa kemarin busur? Ada 3 ya. Ada busur AB, ada busur BC, dan busur AC. Nah, kita tulis ada busur AB, ada busur BC, ada busur AC gitu ya. Biasanya untuk membedakan ini antara tali busur, kan kita juga punya busur AB, pun juga punya busur AB. Bagaimana cara membedakannya? Biasanya atasnya dikasih begini. Nah, kalau ada lengkung begini maka berarti dia adalah busurnya. Kalau nggak ada lengkung berarti tali busur gitu ya. Kemudian juring, kita punya juring berapa? Nah, ini sudah ada tulisan 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kita punya juring 3, AOB, BOC, dan AOC. Kita tulis juga AOB, kemudian BOC, kemudian AOC. Ini adalah juringnya gitu ya. Terakhir tembereng, kita punya berapa tembereng? 1, karena daerah ya berupa daerah, yaitu ADB. ADB atau AB. Untuk membedakan tembereng dengan tali busur bagaimana? Biasanya atasnya dikasih begini. Lah, namun ada arsirannya gitu ya. Berarti dia menunjukkan bahwasanya dia merupakan tembereng. Nah, di sini ada 8 unsur. Pertama, sebuah titik pusat, kemudian sebuah garis jari-jari, sebuah garis diameter, sebuah garis apotema, sebuah garis tali busur. Ini garisnya lurus semuanya keempatnya. Namun untuk yang busur di sini garisnya berupa garis lengkung, maka dikasih tanda lengkung begini gitu ya. Selanjutnya juring dan tembereng ini berupa daerah. Sekali lagi, di sini sebuah titik, jari-jari, diameter, apotema, dan tali busur itu berupa garis, kemudian busur berupa garis lengkung, dan juring dan tembereng terakhir berupa daerah. Ini adalah unsur-unsur dari lingkaran. Cukup ya, kita lanjutkan untuk subbab berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang garis singgung ya. Di sini kita punya namanya garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Untuk rumusnya ini hampir sama. Kita baca dulu untuk yang pertama. GSPL kita singkat ya, yaitu garis singgung persekutuan luar, di mana rumusnya adalah sama dengan P kuadrat dikurangi buka kurung R1 dikurangi R2 tutup kurung kuadrat gitu ya. Sedangkan untuk yang GSPD-nya, yaitu garis singgung persekutuan dalam, sama dengan akar P kuadrat dikurangi R2 buka kurung R1 ditambah. Lah, ini perbedaannya. Kalau dalam dia ditambah, kalau luar dia dikurangi. Sama-sama R2 tutup kurung kuadrat. Persis, namun bedanya ada di sini. Kalau dalam dia ditambah, kalau luar dia
kurangi gitu ya. Kemudian perhatikan gambarnya sudah saya gambarkan ada dua. Untuk yang sebelah sini ini gambarnya mana? Ini adalah garis singgung persekutuan luar. Ini adalah GSPL gitu ya. Sedangkan untuk yang sini otomatis dia adalah GSPD. Bedanya bagaimana? Silakan dilihat di sini. P itu apa sih? P itu adalah jarak gitu ya. Di sini P. Dari A ke B di sini namanya adalah P, sebuah garis yang dihubungkan dari titik pusat lingkaran pertama sama titik pusat lingkaran kedua, maka garis itu disebut dengan jarak atau disingkat dengan P. Gitu ya. Untuk R1 itu apa? Yaitu jari-jari dari lingkaran yang pertama, sedangkan R2 itu adalah jari-jari dari lingkaran kedua. Lah, garis CD-nya inilah yang disebut dengan GSPL-nya. Dia bersinggungan gitu ya. Bersinggungan dengan siapa? Bersinggungan dengan jari-jari gitu ya. Nah, jadi jari-jari dengan garis singgung ini pasti membentuk sudut siku. Maka rumusnya dengan menggunakan akar gitu ya, sebagaimana rumusnya Pitagoras, mirip-mirip gitu ya, tapi tidak sama, tapi mirip-mirip. Kemudian untuk yang kedua, GSPD-nya terlihat jelas ya, sama P juga, antara titik pusat lingkaran pertama dan titik pusat lingkaran kedua disambung, maka dia disebut dengan P atau jarak antara kedua lingkaran. Kemudian R1-nya adalah jari-jari pertama, R2 jari-jari kedua, dan ini CD-nya. Kelihatan bedanya ya. Kalau di GSPD dia melewati garis jarak tadi, melewati P. Namun kalau GSP-nya tidak. Oke, perlu kita lanjutkan dengan contoh soal agar lebih paham lagi. Oke, untuk soal yang pertama tentang GSPL atau GSPD, kita baca dulu soalnya. Nomor 1, panjang jari-jari dua buah lingkaran masing-masing adalah 7 cm dan 5 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran itu 37, panjang garis singgung persekutuan dalam O, berarti ini yang ditanyakan adalah GSPD. Maka kita tulis dulu apa saja yang diketahui gitu ya. Diketahuinya dulu. Dia punya apa? Dia punya jari-jari masing-masing ya, jari-jari dua buah lingkaran, ada 7 cm dan 5 cm. Maka kita tulis R1 sama dengan 7 cm. Kemudian R2-nya itu sama dengan 5 cm gitu ya. Kemudian jarak antara kedua pusat lingkaran berarti P gitu ya. P-nya berapa? 37 cm. Yang ditanya apa? Kita tulis. Yang ditanya adalah GSPD-nya. Nah, gitu kan ya. Maka kita perlu masukkan ke rumus. Maka jawab GSPD sama dengan, kita tulis rumusnya P kuadrat min buka kurung R1. Kalau D berarti ditambah ya, R2 tutup kurung kuadrat. Kemudian P-nya sudah diketahui, sudah berapa P-nya tadi? 37, karena ada kuadratnya maka jadinya 37 kuadrat. Kemudian dikurangi buka kurung R1-nya berapa? 7 ditambah R2-nya berapa? 5. Kita tulis 5 tutup kurung kuadrat gitu kan ya. Maka sama dengan 37 kuadrat dikurangi 7 ditambah 5 berarti 12 kuadrat. Kita tulis begini dulu. Kemudian kita hitung 37 kuadrat sama dengan 1369 gitu ya. Dikurangi 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, oke, kita kurangi 1369 dikurangi 144 ketemunya 1225. Maka akar dari 1225 itu berapa? Ternyata akarnya adalah 35. Maka ketemu garis singgung persekutuan dalamnya adalah 35. Ini untuk soal yang pertama. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, misal dua buah lingkaran yang berpusat di P dan Q mempunyai panjang garis singgung persekutuan luar itu 70 cm. Panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 5 cm dan jarak titik pusat kedua lingkaran itu 74. Nah, yang diminta bukan garis singgungnya, karena garis singgungnya sudah diketahui kan ya, ini 70, maka yang ditanya satunya adalah jari-jari lingkaran yang lain. Misal kalian masih bingung gambarnya bagaimana, boleh digambarkan dulu gitu ya. Kalau tidak bingung langsung masuk di rumus juga boleh gitu ya. Misal sama kayak tadi, diketnya dulu. Diketnya apa saja di sini? Ada sebuah dua buah lingkaran ya, punya P dan Q, dan di sini mempunyai garis singgung persekutuan luarnya. Berarti langsung diketahui GSPL-nya ketemunya 70 cm. Gitu ya. Selanjutnya panjang jari-jari lingkaran dia tak ada jari-jari 5 gitu ya. Kita anggap ini R2-nya saja karena kecil kan ya. 5 cm. Kemudian jarak P-nya ketemunya 74 cm gitu kan. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya
Yang ditanya itu adalah R1-nya. R1-nya berapa gitu ya. R1-nya ini berapa gitulah. Maka kita jawab gitu ya. Kita tulis rumus dari GSPL-nya gitu ya. Akar B kuadrat dikurangi buka kurung R1 min R2 kuadrat. Min ya, karena dia adalah GSPL. Kita tulis satu-satu. GSPL-nya sudah diketahui. Sudah berapa tadi? GSPL-nya 70. Maka kita tulis 70 kuadrat gitu ya. P-nya berapa P-nya? P-nya itu ini kayak D ya. P 74 kuadrat dikurangi R1-nya belum tahu, kita tulis R1-nya. R2-nya sudah ketahuan 5. Tutup kurung kuadrat. Nah, gitu ya, kita tulis satu-satu. Kemudian ini tidak usah kita hitung dulu, melainkan kita tahu kemarin di pembelajaran melengkapi kuadrat sempurna, jika di sini punya kuadrat, di sini kan ada akar gitu ya. Misal kita balik, maka dia pasti akan berubah. Nah, boleh ini 70-nya kita nggak usah kuadrat ya, sorry. Di sini GSP-nya 70 tanpa adanya kuadrat. GSP-nya sudah ketemu 70. Nah, di sini caranya adalah kita balik, karena di sini nggak ada kuadrat, di sini ada akar, maka di sini kita turunkan. Ini ada kuadrat, maka di sini akarnya hilang. Yang ada di bab melengkapkan kuadrat sempurna itu kan ya, kemarin kalau satunya ada akarnya, maka di sini nggak ada kuadratnya. Kalau di sini ada kuadratnya, maka akarnya hilang gitu ya. Ini pertukaran begitulah, bahwasanya akar itu jika ditukar itu jadinya kuadrat gitu ya. Kemudian ini kita hitung 70 kuadrat itu sama dengan 4.900. Kalau 74 kuadrat itu sama dengan 5.476. Kemudian ininya nggak usah kita jabarkan, karena satunya huruf, satunya angka, ini nanti masih meribetkan gitu ya. Jadi kita tulis begini saja. Selanjutnya kita apakan ini? Kita pindah posisi saja gitu ya. Kita pindah posisi. Sorry ya, kita taruh saya sampingnya. Ini saya kasih garis. Kita pindah posisi. Siapa yang dipindah posisi? Yang sebelah ini. Ini kita pindah posisi karena dia ada huruf, ada angka gitu ya. Dia masih tidak sejenis, maka yang sejenis saja yang kita jadikan satu. Maka ini saya taruh ke sana, ini saya taruh ke sini gitu ya, tukar posisi. Ini kan dia min, kalau pindah ke sebelah kiri maka jadinya plus, buka kurung R1 min 5 tutup kurung kuadrat, begitu ya, paham? Kemudian satunya jadinya 5.476 dikurangi 4.900. Paham sampai di sini? Ya, sebelah sini saya pindah. Dia kan awalnya min jadi plus, yang 4.900 awalnya plus, di sini jadi min. Nah, gitu ya. Sudah sampai di sini. Kemudian R1 min 5 kuadrat sama dengan 5.476 dikurangi 4.900, ketemunya adalah 576. Nah, kalau begini bagaimana? Kita pindah lagi kuadratnya ini ya. Kalau di sini ada kuadrat, maka di sini nggak ada akar. Kalau di sini kuadratnya hilang, maka harus dimunculkan akarnya. Maka R1 min 5 akarnya kuadratnya hilang ya, karena saya ganti di sini akarnya. Lah, paham sampai di situ? Gitu ya, sampai kayak tadi. Di sini nggak ada kuadrat, ini ada akar. Kalau di sini ada kuadratnya, maka akarnya hilang. Sekarang dibalik. Ada kuadrat, di sini nggak ada akar. Kalau kuadratnya hilang, maka di sini akarnya muncul. Gitu ya, paham untuk pemberlakuan ini? Maka kelihatan R1 min 5 akar dari 576 itu adalah 24. Kemudian kita pindah ruas, R1 sama dengan 24, karena plus pindah ruas jadi karena min pindah ruas jadi plus. Maka R1-nya ketemu 29. Maka ketemu R-nya adalah 29. Paham sampai di sini? Cukup ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menghitung panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga dan jari-jari lingkaran yang berada di luar segitiga. Misal gambarnya begini. Ada sebuah lingkaran, dalamnya ada segitiga, atau segitiga, dalamnya ada lingkaran. Maka kalau begini gambarnya, bagaimana cara menghitung jari-jarinya gitu ya. Maka di sini kita masing-masing punya rumus gitu ya. Misal untuk yang lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga berarti ini. Lingkaran berada dalam segitiga. Bagaimana cara menghitung jari-jarinya? Gitu ya. Maka ini rumusnya adalah L
per S. Jari-jarinya R sama dengan L per S. L itu apa? L adalah luas segitiga, sedangkan S adalah setengah keliling segitiga, gitu kan ya. Selanjutnya untuk yang lingkaran luar segitiga, berarti ini lingkarannya berada di luar segitiga. Maka bagaimana cara untuk mencari panjang jari-jarinya? Maka R sama dengan ABC. ABC itu apa? A ini adalah sisi dari segitiga, B juga sisi dari segitiga, C juga sisi dari segitiga, gitu ya. Ini misal A, di sini B, di sini C, per 4L. Sama L itu apa? Ya tadi luas segitiga, begitu ya. Ini adalah sebuah bangun, ada lingkaran, dalamnya ada segitiga, atau segitiga yang dalamnya ada lingkaran, di mana diminta untuk menghitung panjang jari-jari. Lah di sini kita tahu sebuah segitiga itu kan macam-macam ya, tidak hanya segitiga sama kaki, sama sisi, ada yang sembarang, bahkan ada yang siku-siku. Maka dari masing-masing mereka untuk menghitung luasnya atau L-nya di sini pasti lain, gitu ya. Maka di sini saya sudah menampilkan untuk rumus luas segitiga, baik untuk segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, atau segitiga sembarang. Untuk siku-siku rumusnya adalah sebagaimana yang sudah kalian ketahui sejak di tingkat dasar, itu adalah rumusnya alas kali tinggi per 2 atau setengah kali alas kali tinggi, boleh dibolak-balik gitu ya. Kemudian sama kaki rumusnya adalah alas kali tinggi, tidak usah per 2 gitu ya karena sama kaki. Kemudian untuk yang sama sisi A kuadrat per 4 akar 3. Sedangkan untuk yang sembarang di sini akar S kali buka kurung S min A tutup kurung kali buka kurung S min B tutup kurung kali buka kurung lagi S min C tutup kurung, di mana S di sini adalah setengah dari keliling segitiga, gitu ya. Sebagai pemantapan, maka kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya, misal di sini ada panjang sisi-sisi sebuah segitiga itu adalah 6, 8, 10, gitu ya. Ada sebuah segitiga sisi-sisinya 6, 8, dan 10. Maka bisa dilihat di sini segitiganya segitiga apa? Segitiga bisa sembarang, bisa siku-siku gitu ya. Nah, ini ada dua opsi. Kalau sama kaki bukan, kalau sama sisi juga bukan. Tapi kalau kelihatannya ini tidak punya triple Pitagoras ya, 6, 8, 10 ini bukan triple Pitagoras, maka kemungkinan besar ini adalah segitiga sembarang, gitu ya. Kalian punya ya catatan untuk triple Pitagoras gitu ya, sisi-sisi atau panjang dari segitiga siku-siku gitu ya. Kemudian di sini diminta untuk menghitung apa? Menghitung keliling lingkaran dalam segitiga. Berarti di sini tidak hanya diminta untuk mencari R tadi, tidak hanya sekedar mencari R, melainkan mencari keliling lingkaran dalam segitiga. Keliling lingkaran dalam segitiga. Diminta untuk menghitung, ini kelilingnya ini. Berapa kalau yang ada di dalam segitiga, dan luas lingkaran luar segitiga. Luas lingkaran luar segitiga, berarti yang dalamnya ini berapa gitu ya. Berarti tidak hanya sekedar mencari R saja, melainkan nyari keliling dan nyari luas. Maka caranya bagaimana? Ya kita sesuaikan kebutuhan gitu ya. Di sini diketnya hanya ABC gitu ya. Diketnya hanya sisi-sisinya segitiga saja. A, B sama C gitu ya. Kita anggap A-nya 6 cm, B-nya 8 cm, untuk C-nya 10 cm. Begitu kan ya. Kemudian di sini tuh pertanyaannya adalah ditanya keliling lingkaran dalam segitiga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah luas lingkaran luar segitiga. Ada dua poin yang diminta. Kita selesaikan satu-satu. Untuk poin yang A, pertama diminta untuk menghitung keliling lingkaran gitu ya. Keliling lingkarnya yang berada di dalam segitiga gitu ya. Untuk rumusnya untuk mencari R-nya nanti lain gitu ya. Untuk yang pertama, kita harus tahu rumus dari keliling lingkaran itu apa sih? Kemarin kita sudah tahu keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Lah, kita kan butuh mencari R-nya ya. Ya toh, R-nya belum tahu, maka kita lewati. Maka harus mencari R-nya dulu. Sedangkan R-nya di sini rumus dalam segitiga adalah R sama dengan L per S. Nah, kita loncati ini. Kita kasih sebuah jarak gitu ya. R sama dengan
L per S. L sendiri apa? L itu adalah luas dari segitiga. Ketika tadi diketahuinya begini, maka kemungkinan besar dia adalah segitiga sembarang gitu ya. Maka kita butuh mencari luas segitiga sembarang. Sedangkan rumusnya tadi, kalau segitiga sembarang adalah rumusnya ini gitu ya. Nah, dalam rumus ini kita butuh S. Nah, S itu apa sih? S itu adalah bukan sisi ya, bukan. Sisinya sudah diwakili A, B, sama C. S-nya ini apa? Setengah keliling dari segitiga. Maka kita harus menghitung S-nya dulu. Ini kita tinggal juga ya. Maka kita harus menghitung S dulu. S-nya berapa? Setengah kali keliling lingkaran. Gitu ya. Keliling lingkarannya ya sisi-sisi seluruhnya itu dijumlahkan gitu ya. Namanya keliling berarti pinggir-pinggirnya itu semuanya dijumlahkan. Berapa saja tadi? Kita punya 6 ditambah 8 ditambah 10 gitu ya. Atau saya tulis dulu A, B, C. Nah gini ya, A, B, C berarti setengah kali 6 ditambah 8 ditambah 10. Nah, setengah kali 6 tambah 8, 12 tambah 10 berarti 14 ya. 8 tambah ini 14 tambah ini 24. Berarti 24 gitu ya. Karena 12 bisa dicoret, maka sama dengan 12. Maka kita ketemu S-nya adalah 12. Apakah sudah selesai ini? Belum gitu ya. Ini belum apa-apa. Kemudian kita masukkan ke rumusnya luas segitiga gitu ya. Rumusnya adalah S buka kurung S min A tutup kurung kali S min B tutup kurung S min C tutup kurung lagi gitu ya. Kita masukkan tadi S-nya ketemu berapa? S-nya ketemu 12. Maka di sini dihitung 12 min 6 tutup kurung 12 min 8 tutup kurung lagi sama 12 min 10 tutup kurung. Ya. Kemudian kita hitung satu-satu. 12 dikurangi 6 sama dengan 8 gitu ya. Kemudian 12 kurangi 8 sama dengan 4. Kemudian 12 dikurangi 10 sama dengan 12 gitu kan ya. Jadi masing-masing dari mereka silakan dikurangkan 12 kurangi 2 2. Ya Allah, hampir saja salah ini nanti. Jadi kita koreksi. 12 kurangi 6 itu 6. Ya Allah, ini kenapa ya saya? Maaf, sorry ya. 12 kurangi 6, 6. 12 kurangi 8, 4. 12 kurangi 10, 2. Oke, kita hitung satu-satu ya. Bisa sebelah sini dulu, bisa sebelah sini, sama saja gitu ya. Di sini 2 kali 4. 2 kali 4, 8 kali 6, 8 kali 6, 48 gitu ya. 48 dikali 12. Berapakah hasil dari 24 dikali 12 gitu ya. Ya benar ya, 48 dikali 12 hasilnya adalah akar 576. Nah, akar dari 576 itu berapa? Ternyata ketemu sama dengan 24 cm. Karena luas berarti cm-nya kubik gitu kan ya. Maka ini ketemu luasnya sama dengan 24 cm kubik. Nah, maka kita larikan ke sini. Nah, luasnya tadi berapa? Luasnya adalah 24 per S-nya berapa tadi? 12. Maka ketemu berapa? 24 dibagi 12 yaitu 2 cm. Tanpa kubik ya, karena ini adalah sebuah garis panjang. Berarti R-nya adalah 2 cm. Tahu ya alurnya tadi ya? Dari menghitung S dulu, dimasukkan ke rumus dari luas lingkaran segitiga sembarang, kemudian lari ke R-nya tadi, butuhnya ketemu 2 cm, baru masuk di keliling lingkaran. Nah, 2, pi-nya pakai berapa ya enaknya? Kalau R-nya 2, maka kita pakai 3,14 ya. Kemudian dikali 2. Maka ketemu sama dengan 2 kali 3,14, 6,28. 6,28 dikali 2 sama dengan ketemu 12,56.
12,56 cm. Oke, ini adalah hasil perhitungan untuk menghitung keliling lingkaran di mana keliling tersebut berada di dalam segitiga. Cukup ya sampai di sini. Untuk kita lanjutkan untuk yang poin B setelahnya. Oke, selanjutnya untuk yang poin B, kita menghitung luas lingkaran di mana lingkarannya berada di luar segitiga gitu ya. Menghitung luas. Kita tulis di sini untuk poin B-nya, menghitung luas lingkaran. Sebagaimana kita ketahui kemarin, untuk luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Berarti kita butuh menghitung R-nya, karena R-nya belum diketahui ya. Tadi yang diketahui cuma sisi-sisi dari segitiga saja. Maka bagaimana caranya? Ya sama sebagaimana rumusnya yang sudah kita tulis tadi. Untuk rumus jari-jari lingkaran luar segitiga itu R sama dengan ABC per 4L. Nah, maka kita tulis di bawahnya sini. R sama dengan apa tadi? ABC per 4L gitu ya. ABC ya kita sesuaikan, ABC-nya itu adalah sisi-sisi dari segitiga. Berarti 6 kali 8 kali 10 gitu kan ya, per 4. Luasnya tadi sudah kita hitung ya, kita nggak perlu hitung lagi. Luasnya berapa tadi? 24, maka 24. Nah dah, 6 kali 8 dikali 10, 80 kali 6 gitu ya, kita ketemunya adalah 480. 480 per 2 kali 24 berapa? 96. Oke, kita hitung 480 dibagi 96, ketemunya adalah 5 cm. Berarti ini adalah panjang jari-jari dari lingkaran yang berada di luar segitiga. Berada di luar segitiga. Ini 5 cm. Maka kita masukkan di sini gitu ya. Kalau kita tahu R-nya itu 5, maka Pi-nya kita pakai berapa? 3,14 saja ya. Jadi 3,14 kali 5 kuadrat gitu kan ya. 3,14 kali 25 gitu ya. Maka ketemu hasilnya berapa? 78,5 cm persegi. Karena luas ya, maka pakai persegi. Cukup mudah ya untuk cara menghitung jari-jari yang berada di lingkaran luar segitiga atau lingkaran dalam segitiga. Saya ulang, lingkaran di luar segitiga atau lingkaran di dalam segitiga. Untuk rumusnya beda. Yang ini dalam segitiga, kalau ini luar segitiga. Dalam segitiga berarti yang sebelah ini, kalau luar segitiga berarti yang sebelah ini gitu ya. Ini jari-jari lingkaran luar segitiga. Kalau ini jari-jari dalam segitiga. Oke ya, cukup. Oke, terakhir untuk subbab panjang lilitan minimal gitu ya. Di sini ada sebuah rumusnya yaitu ND plus PD. N itu apa? Banyaknya garis singgung, sedangkan untuk D-nya adalah diameter dari lingkaran. Misalnya contohnya begini gitu ya. Kita punya lingkaran gitu ya. Ukurannya sama semuanya. Dia ditata sebagaimana yang sudah nampak di gambar ini. Kemudian lingkaran-lingkaran ini dia dililit sebuah tali gitu ya, press ya. Misal ini sebuah pipa gitu ya, pipanya disusun begini, kemudian pipanya ditali gitu ya, biar pipanya tidak keluar, tidak lepas. Berarti kan talinya pasti rapat gitu ya. Nah di sini talinya semuanya menempel. Lah ke hasil menempelnya atau rapatnya sebuah tali tersebut itu kan menghasilkan sebuah garis singgung. Nah ini garis singgung, garis singgung, garis singgung, garis singgung, garis singgung, garis singgung. Jadi dari 6 lingkaran ini ketika dia dililit sebuah tali menghasilkan garis singgung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Nah, di sini coba kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan panjang lilitan minimal untuk pengikat lingkaran yang berdiameter sama, yaitu 19 cm seperti yang terlihat pada gambar di samping. Kita diminta menghitung berapa panjang tali yang digunakan untuk melilit ini, gitu ya. Rumusnya dengan ini, ND plus PD. Kita tulis sampingnya sini ya. Jawab lilitan minimal gitu ya.
atau panjang lilitan minimal gitu ya. Rumusnya adalah ND plus PD. ND plus PD. N-nya tadi apa? Banyaknya garis singgung. Garis singgungnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 6. Berarti kita tulis N-nya adalah 6. Diameternya berapa? 19. Maka kita tulis 19. Ditambah P-nya berapa? Kalau kita D-nya 19, kita pakai 3,14 saja ya, biar ngitungnya tidak susah. Kemudian D-nya berapa? Sama, 19 juga. Kita hitung 6 kali 19 sama dengan 144. Ditambah 3,14 kali 19 sama dengan 59,66. Maka hasilnya berapa? 203,66 cm. Karena panjang ya, maka nggak boleh dikasih kubik. Nah, ini panjangnya. Mudah sekali ya. Jadi bisa kalian praktekkan. Kalian misal punya lingkaran gitu ya, bangun lingkaran ya semacam pipa begitu, kemudian silakan disusun, kemudian silakan dililit talinya gitu ya hingga rapat, maka pasti dari lilitan tersebut membentuk sebuah garis singgung. Nah, silakan dihitung panjangnya secara manual dan dengan menggunakan rumus, kira-kira sama apa tidak gitu ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi dari menghitung panjang lilitan minimal dari segitiga yang disusun gitu ya. Untuk hari ini cukup sekian, bisa kita akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bangun sisi lengkung gitu ya. Biasa kalian buka dulu materinya, nanti biar ada sedikit pemahaman yang sudah masuk sebelum kita mulai di materi gitu ya. Untuk hari ini kita akhiri, wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.